Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang, Susan. Oke, Susan, benar ya dengan Susan? Oke, Susan selamat siang. Nah, selamat datang di sesi konseling kali ini bersama saya. Di sini tersedia 2 kursi kosong yang mana kamu boleh duduk di salah satunya dan kamu boleh memilih mau di kursi mana. Sana aja boleh. Oke, baik, kamu milih kursi ini. Nah, baik, di sini tersisa 1 kursi kosong lagi. Apakah saya boleh duduk di sana? Boleh. Oke. Oke, Susan, posisinya sudah nyaman? Sudah. Oke, baik. Susan, selamat siang. Siang. Oke, selamat siang. Gimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Lancar. Oke, kegiatannya hari ini apa aja nih? Di rumah aja. Di rumah aja. Nonton apa tuh? Nonton TikTok. Oke, sebelumnya Susan perkenalkan, nama aku Febrianti Zakia dan masih berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, jurusan bimbingan dan konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dan kalau Susan sendiri namanya siapa? Silahkan perkenalkan diri. Aku Susan Mardianin dari kelas 12 akuntansi, sekolah di SMK Sofa. SMK Sofa. Oke, kesibukannya belakangan ini ngapain? Kemarin abis ikutin pertandingan sih. Pertandingan apa tuh? PD, perisai diri. Iya. Oke, apa itu lomba atau? Ya lomba tanding. Gimana? Menang doi? Alhamdulillah emas. Emas, juara 1 ya? Iya. Oke, seru banget ya. Oke, Susan, selamat datang di sesi konseling kali ini bersama saya. Dan di sini ada asas yang perlu kamu ketahui, yaitu asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Kalau asas kerahasiaan, tentu saja ini bersifat rahasia dan izinkan saya untuk menulis dan merekam mungkin ya sebagai bukti. Nah, kalau boleh saya tahu, karena ini bersifat rahasia, siapa aja sih yang boleh mengetahui kita sedang melakukan sesi konseling? Aku aja deh. Aku aja, berarti kita berdua saja mungkin ya. Jadi saya sebagai konselor dan kamu sebagai konseling. Jadi hanya kita berdua. Baik, dan asas keterbukaan ini berarti kamu bebas mengungkapkan apa yang kamu rasakan, jangan canggung, silahkan ungkapkan apa aja itu. Baik, terima kasih ya Susan, meskipun yang saya baca di Intake Info kamu mengalami beberapa permasalahan mungkin belakangan ini, tapi kamu hebat banget udah bisa datang ke ruang sesi konseling ini. Terima kasih banyak. Oke, yang kemarin saya baca di Intake Info ada beberapa permasalahan, ada 2 atau 3 mungkin ya. Nah, kiranya ada permasalahan apa aja, boleh disebutkan secara gambaran besar mungkin? Emosi nggak kontrol. Terus amarah yang meledak-ledak. Itu termasuk. Masuk. Ada lagi? Ada konflik atau sama teman mungkin? Konflik sama teman nggak ada, paling kadang sama orang tua sih. Orang tua. Oke, konflik dengan orang tua. Ada lagi? Agak stres belakangan ini. Stres. Oke, ada 3 mungkin ya setidaknya permasalahan yang kamu rasakan. Yang pertama, emosi gak kekontrol, mungkin lebih meledak-meledak ya amarahnya. Yang kedua, konflik dengan orang tua. Itu konflik seperti apa? Cuma gara-gara ekonomi sih, jadi sering marah-marah ke anak-anak, jadi anaknya juga marah balik ke katanya. Lebih ke adu mulut tuh ini. Iya. Oke, yang ketiga, stres. Stres karena apa? Atau mungkin kamu kelas 12 sekarang? Ya. Kelas 12 mungkin jadi agak stres, bingung mau kemana setelah ini gitu ya? Ya, sama banyak tugas juga di rumah nggak enak, jadi stres. Oke, jadi ada beberapa, mungkin ada setidaknya 3 permasalahan mungkin ya yang kamu rasakan belakangan ini. Nah, dari ketiga permasalahan ini, permasalahan mana dulu yang ingin kamu selesaikan? Emosi nggak kekontrol. Oke, dalam sesi konseling ini tujuan kamu mengikuti konseling itu apa? Dari permasalahan yang barusan? Pengen lebih tenang sama mau cari solusi. Tenang, tenang dan mencari solusi. Oke, kalau misalnya diberi skala, dari skala 1 yaitu kamu merasa tidak terganggu, dan dari skala 1 kamu merasa sangat terganggu, dan di skala 10 kamu tidak merasa terganggu. Nah, sekarang kamu berada di skala berapa? 2. Di skala 2, berarti sangat mengganggu nih permasalahan ini, betul? Oke, kalau misalnya tujuan kamu ada di skala berapa? Apakah ada kenaikan atau justru penurunan? Penurunan. Nah,
nanti misalkan kamu kan sekarang sedang merasa emosi nggak stabil. Nah, tujuan kamu setelah sesi konseling adakah kenaikan? Mau di skala berapa? 3 aja. Di 3, naik 1 kayaknya di sesi ini. Oke. Oke, berarti di sesi itu ya Ibu. Oke, sekarang di sesi ini kita akan membahas tentang emosi yang terkontrol. Nah, emosi yang terkontrol itu emosi seperti apa yang kamu rasakan? Masalah kecil aja bisa dibuat marah banget. Marah banget. Misalnya apa tuh? Kayak kesenggol dikit atau apa gitu langsung marah banget. Terutama ke adik. Ke Dede. Oke, Ya. apa? Kejadian apa misalnya? Dia minjem HP terus pas dia balikin itu penyimpanan udah penuh Udah banget, penuh. nggak bisa digimana ya. Oke. Otomatis kesel ya. Kesel. Itu mungkin. Oke, kejadian, adakah kejadian lain yang bikin kamu kesel gitu? Kesel banget. Yang pas mama sama papa aku bilang mau cerai itu kesel banget sih. Oke, kamu boleh ceritakan mungkin lebih detail rasa kesel itu kayak gimana, atau kejadian itu kayak gimana gitu waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah gara-gara ya keuangan gitu, terus mereka adu mulut gitu ya. Terus kayak agak mikirin tuh di situ tuh ada anak naiknya pada dengar, terus malah bilang ke aku, iya sih di rumah kan aku paling gede ya, aku udah nggak ada, jadi mama sama bapak mau cerai sini, mama mau ke Bandung lagi sini, kenapa di sini sama bapak, kayak anjir apa. Oke. Kayak apa, terus kayak mau gimana lagi, susah soalnya belum lulus sekolah kan, dia bingung mau gimana. Terus kayak gak mikirin kalau mereka bisa emang enak aja mau gimana gitu, gak mikirin kan. Tapi alhamdulillah sih nggak jadi itu, cuman kesannya masih kerasa aja. Ya, berarti di sana tuh kamu sebagai orang paling dewasa mungkin paling ngerti ya apa yang terjadi, ikut kesel ya, jadi ini apaan banget gitu ya, aku masih kecil udah harus ikut campur gitu ya. Oke, itu yang kamu rasain. Adakah hal lain yang bikin kamu kesel meledak-ledak gitu, padahal itu hal sepele mungkin? Jadi sering-seringnya sama adik aku aja. Adik nyebelin mungkin ya? Iya, nyebelin banget. Oke, kejadian seperti itu pernah terjadi belakangan ini nggak, dalam minggu-minggu ini? Udah nggak sih seminggu sekarang mah, soalnya pada jarang di rumah. Oke, berarti kapan terakhir kali kamu ngerasain itu? 3 hari yang lalu. 3 hari kejadian yang sama. Apa itu? Gara-gara HP. Oke, 3 hari kebelakang, berarti hari Jumat. Tepatnya siang atau malam gitu? Kayak siang deh. Siang. Ya, aku lagi tidur, dia minjem HP. Oke, terus gimana? Pasti balikin. Udah gak bisa digimana-gimana, itu penyimpanan udah penuh banget. Oke, lumayan nyebelin itu, padahal hal sepele tapi cukup menyebalkan. Oke, berarti kamu sedang merasakan emosi mungkin di sana. Oke, kalau misalkan tadi di skala 2, berarti emosinya cukup besar ya. Nah, boleh kamu rasakan kembali, boleh tutup mata, dan rasakan kembali perasaan marah itu, rasa kesel itu datang ke kamu lagi, menumpuk, semakin besar. Tarik nafas, buang, tarik nafas kembali, dan buang. Oke, kamu bisa rasakan kembali emosi marah itu ada di bagian tubuh kamu sebelah mana? Di dada, boleh dipegang. Oke, apakah perasaan marah, kesel itu berbentuk atau tidak? Tidak berbentuk. Apakah besar atau kecil? Besar. Apakah berwarna atau tidak berwarna? Tidak berwarna. Tidak berwarna. Oke, jadi kamu bayangkan sesuatu yang tidak berbentuk itu, yang berukuran sangat besar dan tidak berwarna itu semakin besar, semakin membesar di diri kamu, semakin membesar, dan itu berada di tepat di bagian dada kamu. Oke, kamu silahkan bayangkan kembali, dan saya ingin mengajak kamu kembali ke masa lalu di mana kamu merasakan emosi yang sama, emosi marah kamu, kesel kamu, dan itu terjadi beberapa tahun lamanya, dan itu mungkin bisa aja terjadi ketika kamu masih kecil. Adakah bayangan kamu ketika masih kecil? Oke. Apa yang kamu bayangkan waktu itu? Gak nyangka aja. Gak nyangka, seperti apa itu? Apa? Yang pas kejadian papa selingkuh, dan gak ada siapapun yang tahu kecuali aku. Mau bilang tapi takut.
Sampai sekarang nggak ada yang tahu kecuali aku. Berarti itu kejadiannya siang atau malam? Malam Malam. Berarti apa yang terjadi di sana? disuruh diam sama papa, gak boleh bilang sama siapa-siapa. Oke. Marah atau gimana? Marah sama kecewa. Oke. Bapaknya gimana bilang ke kamu? Marah apa enggak? Enggak, cuma dia bilang jangan kasih tahu siapa-siapa, apalagi ke mama. Oke. Pas usia berapa itu kamu? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun ketika malam bapak menyuruh kamu untuk diam karena ada perempuan lain mungkin yang menelpon ke bapak. Nah di sana apa yang kamu rasakan? Kecewa sama malam, nggak nyangka kayak gitu. Oke. Gak nyangka. Nah kalau misalnya kamu kembali ke masa itu, apa yang ingin kamu katakan ke bapak kamu? Harus bilang ke mama Ya, terus? kalau kayak gitu gak boleh. Itu salah banget. Oke, jadi diri Susan yang dewasa ini bilang ke Susan kecil bahwa kejadian itu salah, kejadian itu harus diungkapkan kepada mama gitu. Nah kalau misalkan kamu merasakan kembali rasa perasaan itu, apa yang terjadi ke diri kamu? Marahnya kembali lagi kalau dipikirin lagi. Oke, marahnya makin besar. Oke, kamu boleh kasih nama mungkin ke si marah itu. Mau dikasih nama apa? Mau tetap nama marah kah atau ada nama lain? Marah aja. Marah. Oke, kamu boleh sampaikan rasa marah kamu itu ke bapak kamu itu. Silahkan. Bapak tuh gak boleh kayak gitu. Itu salah banget. Dan terus Ya. kesalahan besar yang harusnya nggak boleh dilakuin, apalagi keadaan di rumah lagi baik-baik aja, nggak ada masalah sama sekali, tapi bapak malah kayak gitu. Oke. Dan lagi yang mau disampaikan ke bapak? Ya kamu kalau misal mau pakai bahasa Sunda pun nggak apa-apa ya. Kamu silahkan ungkapkan apa yang kamu rasakan. Nah sekarang kalau saya boleh minta, kamu silahkan bermain peran sebagai bapak kamu sekarang. Jadi kamu menjadi bapak kamu di masa lalu dan mendengarkan apa yang tadi Susan katakan, marah, jangan mengulangi hal yang sama. Nah kalau kamu sebagai bapak kamu, apa yang akan kamu sampaikan ke Susan? Minta maaf kalau kejadian itu mungkin bekas di aku. Apa yang kamu sampaikan sebagai bapak kamu ke Susan? Kata-katanya mungkin apa ya yang mau diungkapkan ke Susan? Mau minta maaf yang kejadian itu jadi beban buat anak sendiri kan. Itu di sebuah kebohongan. Oke. Nah Susan, oke, aku minta kamu kembali ke diri kamu sendiri sebagai Susan. Dan Susan tadi udah ngedengar apa kata bapak kamu? Oke, sekarang respon Susan gimana ke bapak kamu? Udah terlanjur sih. Udah terlanjur. Apa yang mau kamu sampaikan ke dia? Asal jangan diulangi lagi. Asal jangan diulangi lagi. Mungkin aku masuk ke dia. Oke, bisa dimaafkan asal jangan ulangi lagi. Oke, terima kasih Susan, dan saya ingin kamu bermain peran sebagai bapak kamu lagi. Nah, bapak, Susan udah memaafkan bapak mungkin dan meminta bapak untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, sekarang bapak, apakah ada yang mau disampaikan ke Susan? Maafin kesalahan yang dulu pernah dilakuin. Mungkin itu emang bekas sampai besar, cuman itu mungkin kehilapan dulu waktu nggak sengaja. Ada lagi bapak yang mau disampaikan ke Susan? Itu aja. Terima kasih bapak sudah menyampaikan permintaan maaf yang mungkin waktu dulu kan agak susah mungkin disampaikan, tapi terima kasih sekarang sudah menyampaikan ke Susan. Dan sekarang
kamu ada di sini bersama saya, dan silakan kamu kembali ke diri Susan lagi. Dan diri Susan yang sekarang, yang sudah dewasa, yang sudah berusia 18 tahun, ada hal lagi yang mau disampaikan ke Bapak? Nggak ada, cukup. Baik. Nah, kalau misalkan Bapak di sini perlu ada atau boleh pergi? Pergi aja. Berarti pergi ya Bapak. Silakan pergi. Karena Susan ingin mencoba lebih baik lagi, jadi silakan pergi. Bayangkan Bapak yang ada dalam pikiran kamu itu semakin mengecil, pergi dan menghilang. Sudah terbayang? Oke. Oke, Bapak mungkin tetap ada di diri kamu, namun untuk sekarang Bapak tidak ada di sini. Jadi kamu dengan diri kamu di sini bersama saya, ya, dan kamu sedang ada di sesi konseling. Baik, oke, saya mau manggil diri kamu yang lain nih. Ada nggak sih diri kamu yang lain yang selalu menguatkan kamu sehari-harian kamu? Ada nggak? Siapa itu? Usan. Oke, namanya adalah Usan. Berarti Usan ini sebagai apa di sini? Penenang. Oke, Usan sebagai penenang. Oke, Usan silakan datang dan temani Susan di sini. Oke, Usan, di sini peran kamu sebagai penenang. Nah, berarti bertujuan untuk apa? Untuk menenangkan emosi yang Menenangkan stabil. emosi yang nggak stabil. Oke. Berarti kalau Susan pengen manggil si Usan ini, berarti ketika kondisi seperti apa? Panik. Ketika sedang panik. Oke, panik. Nah, sekarang mungkin kamu lagi butuh Usan ya? Oke, Usan silakan kamu datang ke sini dan temani Susan di sini. Nah, sekarang kamu diri ini sebagai Susan, silakan berganti peran sebagai Usan, diri kamu yang lain. Dan ada nggak sih hal yang mau Usan sampaikan kepada diri Susan untuk saat ini? Jangan terlalu banyak dipikirin. Jangan mudah panik. Dan semua hal gak harus dipikirin, meskipun hal kecil Terlalu dipikirin. Oke, jadi si Usan ini menasehati Susan untuk jangan terlalu panik, jangan terlalu berlebihan dalam memikirkan sesuatu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan ke Susan? Begitu dulu? Udah. Oke, sekarang kembali lagi ke diri Susan. Nah, Susan tadi sudah mendengarkan apa yang Usan katakan? Sudah. Apa yang mau kamu katakan ke Usan, diri kamu yang lain itu? sulit. Harus kalau gak harus mikirin situ itu sulit ya. Soalnya kayak terbayang-bayang di pikiran. Terbayang-bayang di pikiran. Oke, Susan udah mengungkapkan perasaannya, Usan. Oke, sekarang silahkan berganti peran lagi menjadi Usan, sang penenang atau diri kamu yang lain. Nah, Usan, barusan Susan bilang kalau ini susah, sulit gitu. Nah, peran kamu sebagai penenang dan ada dalam diri Susan kemanapun Susan pergi. Ada yang mau sampaikan nggak kepada Susan, Usan? Ya, tahu itu sulit, tapi harus belajar. Harus belajar. Nah, ada saran nggak harus gimana nih belajarnya? Harus belajar bersikap tenang. Oke. Bersikap tenang. Oke. Udah? Ada lagi? Udah. Oke, silakan kembali ke diri Susan. Nah, Susan, kalau kata Usan, kamu harus belajar lebih tenang. Apakah kamu siap? Siap. Oke, sebagai diri Susan yang dewasa, yang sudah berusia 18 tahun, hal apa sih yang bisa membuat kamu lebih tenang? Ketika kegiatan seperti apa? Kegiatan apa? Ekskul, latihan. Ekskul, latihan. Oke, sekarang ada lagi hal lain yang bikin kamu tenang selain ikut ekskul? Mungkin dengar musik, atau mungkin kamu perlu bertemu dengan siapa juga boleh. Dengar musik. Ada lagi? Bertemu dengan pacar kamu boleh. Siapa namanya? Rifki. Oke. Ini ada 3 hal. Ada lagi hal yang bikin kamu tenang mungkin? Jalan-jalan di luar, mungkin di motor. Oke, jalan-jalan.
Oke. Nah, kamu kan ada lagi nggak? Udah. Oke. Nah, ini di sini kan tadi ada Usan ya. Nah, kamu mau menyampaikan sesuatu nggak kepada Usan? Makasih udah jadi penenang. Kalau aku lagi panik, kamu bersedia mengganti supaya gak ngover. Bisa lebih tenang lagi mungkin ya. Jadi Susan bilang bahwa Usan, terima kasih kamu udah hadir dan menjadi penenang, menenangkan ketika panik dan mengajarkan untuk tetap tenang mungkin ya. Nah, oke, mungkin Usan di sini masih perlu ada atau boleh pergi? Boleh pergi. Baik, terima kasih Usan telah menemani kita di sesi konseling. Boleh sekarang kamu pergi di sesi konseling ini, tapi kamu harus tetap ada di sisi Susan, betul? Oke, betul. Nah, oke, sekarang Susan boleh buka mata dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Oke, Susan, gimana perasaan kamu setelah bermain peran tadi? Sedikit tenang, sedih juga ya tadi nangis ya. Gimana? Oke, tadi kamu sudah bermain peran, ketemu dengan Bapak, ketemu dengan Usan, ketemu dengan diri-diri kamu yang lain. Gitu mungkin ya. Gimana, ada lagi yang mau disampaikan? Gitu aja deh. Oke, tadi kamu kan ada di posisi 2, yang mana kan posisi 2 tuh sangat mengganggu banget ya masalah ini tuh. Nah, dalam sesi konseling kali ini adakah perubahan skala mungkin? Ada kenaikan nggak? Ada, berapa itu? Ketiga, berarti sesuai dengan rencana awal ya. Jadi kamu sudah naik ke skala 3. Oke. Nah, tadi kan kamu ingin lebih tenang lagi ya. Nah, ada nggak sih hal yang perlu kamu lakukan dalam seminggu ke depan mungkin untuk bisa lebih tenang? Kegiatan-kegiatan apa itu? Kegiatan mengikuti latihan. Mengikuti latihan. Berjalan-jalan di motor. Iya, jalan-jalan sore ini. Ada lagi? Ketemu orang sama Rifki ya. Oke, jadi mungkin ini bisa jadi tugas kamu dalam 1 minggu ke depan, yaitu kamu tuh harus ikut ekskul biar lebih happy, lebih seneng, lebih tenang juga, dengerin musik, jalan-jalan sore bareng Rifki mungkin ya. Lebih menyenangkan. Nah, itu aja mungkin untuk sesi 1. Terima kasih banyak sudah hadir, dan alhamdulillah ternyata ada kenaikan skala mungkin jadi skala 3. Nah, itu aja mungkin untuk sesi 1. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Enggak deh. Enggak. Oke, baik, terima kasih. Mungkin nanti kita ada sesi kedua. Terima kasih telah hadir di sesi konseling kali ini. Saya Febrianti selaku konselor, mungkinnya izin pamit diri, dan juga rekaman ini mungkin saya akan simpan sebagai bukti bahwa kita melakukan sesi konseling. Terima kasih banyak, Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.